Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan bagaimana cara mendapatkan jodoh dengan cepat, ini pertanyaan sangat menarik sebenarnya. Jawaban saya yang pertama harus berdoa, yang kedua harus berusaha. Tidak usah tanya saya apa yang ketiga, karena jawaban saya pasti harus bercermin. Baik, yang pertama harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendekatkan jodoh kita secepatnya, jodoh langit. Dengan cara apa? Dengan cara sholat tahajud, sholat istihara, minta kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus berusaha. Usaha apa yang harus kita lakukan? Pacaran kah? Bukan. Tidak ada pacaran dalam Islam. Pacaran setelah menikah. Usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jodoh secepat mungkin adalah tambah keimanan kita. Rajin ke masjid, rajin ibadah. Karena laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Laki-laki yang soleh akan mendapatkan wanita yang soleha. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kalau mau dibahas bercermin, ya. Kalau sudah berdoa, sudah berusaha, belum mendapatkan jodoh, lihat dulu diri kita. Apa sudah beriman apa belum? Apa sudah memperbaiki diri apa belum? Itu namanya bercermin. Apa sudah rajin ke masjid atau belum? Apa sudah rajin ibadah atau belum? Itu bercermin. Lebih bagus kita melihat kisah percintaan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah As-Zahra. Bagaimana kisah cintanya? Cinta dalam diam. Jodoh langit. Ali bin Abi Thalib dari dulu suka dan jatuh cinta kepada Fatimah Zahra. Begitupun sebaliknya Fatimah Zahra dari dulu suka dan jatuh cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi keduanya saling diam, tidak memberitahukan satu dengan yang lain. Ali bin Abi Thalib curhat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berusaha memperbaiki dirinya, minta kepada Allah bahwa ya Allah, dekatkanlah jodohku, saya suka Fatimah, saya cinta Fatimah. Itu doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang harus kita lakukan. Pada waktu Abu Bakar As-Siddiq melamar Fatimah, Ali bin Abi Thalib curhat kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa bersaing dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar ini banyak hartanya sementara saya tidak punya. Begitupun pada waktu Umar bin Khattab melamar Fatimah, Ali bin Abi Thalib curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan diri melamar Fatimah As-Zahra, putri baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, karena Ali bin Abi Thalib tidak memiliki apa-apa kecuali baju besi, dan setelah menikah, dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah bertanya kepada Ali, wahai Ali, wahai suamiku, tahukah engkau bahwa sebelum pernikahan kita ini saya pernah jatuh cinta kepada seseorang laki-laki. Kalau kita di malam pertama pernikahan kita, istri kita bertanya kepada kita, wahai abang, sebelum pernikahan kita ini saya pernah jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita tidak bilang apa-apa, tetapi kita tinggalkan rumah. Lain dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau engkau pernah jatuh cinta kepada seorang laki-laki, kenapa engkau mau nikah dengan saya? Fatimah mengatakan, maukah engkau tahu siapa laki-laki itu, wahai Ali, wahai suamiku? Ketahuilah bahwa laki-laki itu adalah engkau. Dari dulu saya jatuh cinta kepada engkau. Dari dulu saya suka kepada engkau. Tetapi saya tidak pernah mengatakannya. Saya minta kepada Allah, saya curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya pernikahan yang seperti ini. Pacaran setelah menikah. Itulah yang harus kita lakukan. Berdoa, berusaha, yang ketiga bercermin. Kenapa harus kita lakukan itu? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mendekatkan jodoh kita. Jodoh langit. Cinta dalam diam. Tidak usah cinta dalam pacaran, karena pacaran itu tidak ada dalam Islam. Pacaran itu hanya syahwat dan hanya ditunggangi oleh setan. Kalau suka kepada seseorang wanita, datang ke rumahnya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian izin kepada orang tuanya, dan lamarlah ia. Ada istilah itu, selama janur kuning belum melengkung,
perjuangan belum selesai. Sebelum kita dilomba oleh seseorang untuk mendapatkan gadis atau wanita yang kita inginkan, silakan minta kepada Allah, berdoa, kemudian perbaiki diri kita, berusaha dengan sekuat tenaga, tambah keimanan kita, kemudian bercermin. Kalau belum dapat jodoh, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Kita mestinya lebih memperbaiki diri lagi, menambah keimanan kita lagi, rajin beribadah lagi. Itulah yang saya sampaikan, terutama untuk anak muda ya, terutama untuk wahai pemuda yang belum menikah sampai sekarang ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.